Untuk waktunya kita berikan kepada Syekh untuk menyampaikan muhadharah. Falyatafaddal mashkura. Allah yabarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hayakumullahu ikhwani dan akhawati, wa tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ikhwani dan akhawati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal menurunkan salah satu surah dalam Al-Quran dinamakan Surat Al-Qadar. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membuat kita penasaran agar kita sangat memuliakan dan mentadabburi apa artinya Lailatul Qadar, apa yang terjadi di dalam Lailatul Qadar, kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, kemudian apa hubungan antara Lailatul Qadar, Surat Al-Qadar dan surah yang sebelumnya, Surat Al-Alaq. Maka kita harus mentadabburi Al-Quran agar kita sangat memuliakan malam ini dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah azza wa jalla dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna, sungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Inna namanya menunjukkan keagungan Allah azza wa jalla. Inna, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Maka inna menunjukkan keagungan Allah azza wa jalla, kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Anzalnahu, anzalna di sini menurunkannya, ada di sini huruf dhamir. Alas dhamir. Kenapa Allah azza wa jalla tidak berfirman inna anzalna al-Qur'ana fi Lailatul Qadar? Kata ahlu ilm, namanya anzalna artinya semua orang yang mendengar ayat ini meyakini bahwasannya ayat ini menunjukkan tentang Al-Quran, tidak yang lain. Dan ketika hal yang aku bicara tentangnya diketahui oleh orang yang mendengar, maka tidak perlu aku sebut nama hal yang aku bicara tentangnya. Karena orang yang mendengar tahu saya bicara tentang apa, maka tidak perlu aku sebutkan apa yang saya ini bicarakan. Hanya aku bicara tentangnya saja, tidak sebut namanya. Karena orang yang mendengar sudah meyakini atau mengetahui bahwasannya aku bicara tentang Al-Quran Al-Karim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Afwan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam Qadar. Di sini Allah azza wa jalla dalam ayat yang lain kata Allah azza wa jalla, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh barakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dia malam penuh barakah dan dia namanya Al-Qadar. Kata para ulama, kenapa dinamakan Al-Qadar? Ada yang berkata karena Allah azza wa jalla mentakdirkan segala sesuatu pada tahun yang akan datang. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah azza wa jalla. Di dalamnya, yaitu malam Lailatul Qadri, yufraqu kullu amrin hakim, akan ditulis dan ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah, bijak. Maka dinamakan Lailatul Qadri kenapa? Karena Allah mentakdirkan dan menulis pada malam ini apa yang akan terjadi sampai tahun pada tahun yang depan. Ada salah satu makna yang lain dinamakan Lailatul Qadri karena namanya Al-Qadr artinya asy-syaraf, kemuliaan. Al-Qadr dalam bahasa Arab artinya asy-syaraf. Rajul lahu qadr ay lahu syaraf. Halas, artinya ini malam kemuliaan. Siapa yang memuliakannya? Allah Jalla Jalaluhu. Dengan apa? Dengannya penuh barakah. Bayangkan dalam surat ini bagaimana Allah Azza wa Jal membuat barakah luar biasa di dalam malam ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Allah lagi bertanya. Pertanyaan ini
namanya istifham untuk penasaran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Alas, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadr ini? Anta tahu apakah malam Lailatul Qadr ini? Artinya kita tidak tahu dan kita tidak bisa tahu bagaimana kemuliaannya secara tertentu, kita tidak tahu. Faham? Soal ini namanya soal penasaran, kemudian menunjukkan kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana kemuliaannya, bagaimana kadarannya, bagaimana keagunannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri ini lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Di sini Allah mengulangi Lailatul Qadr berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr 1 kali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr kali yang kedua. Khalas, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah mengulangi Lailatul Qadri ini, kata Lailatul Qadr 3 kali. Artinya ini hal yang sangat-sangat agung. Khalas, kemudian Allah berfirman, khairun min alfi syahr. Sebenarnya ayat ini Lailatul Qadri khairun min alfi syahr menunjukkan bahwasannya ini akan jawab tentang istifham, pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah engkau apakah kemuliaan Lailatul Qadr? Maka Allah Jalla menjawab. Tapi jawabannya juga menunjukkan bagaimana hal yang sangat agung yang kita tidak bisa membayangkannya. Lailatul Qadri khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Soal di sini, apakah 1000 bulan hal yang tertentu? Apakah 1000 bulan angka yang tertentu? Halas, atau maksudnya lebih baik daripada semua angka yang engkau mengetahuinya? Kata ahlu ilm, angka 1000 ini tidak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya khairun, malam Lailatul Qadri lebih baik daripada angka yang paling, yang maksimal yang engkau mengetahuinya. Apa dalil ini? Dalil ini adalah salah satu hadis. Ada orang namanya Khuraim al-Ausi rahimahullahu radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi. Beliau berkata, aku baru Islam ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Lalu aku masuk Madinah bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sudah sebutkan tentang ada tanda yang akan terjadi setelah Nabi meninggal dunia. Kata Nabi SAW, lataftahunna al-Hirah, kalian akan membukakan negeri Iraq. Al-Hirah, salah satu kota di negeri Iraq. Dan ini sudah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kata Nabi SAW, lataftahunna al-Hirah, kalian akan membukakan negeri Iraq, Al-Hirah. خلاص. Wa inni ara Syaima'a bint Nufailah ala baghlatin syahba' bi khimarin ahmar. Dan aku melihat Syaimaa, wanita namanya Syaimaa bint Nufailah Al-Asadiyah. Dia naik baglah. Baglah ini hewan antara pernikahan kuda dan keledai. Dia naik baglah syahba, artinya dia berwarna putih tercampur dengan abu-abu atau hitam yang samar. Nabi sudah sebutkan warna kudanya atau warna kendaraannya. Kemudian mutalaffi'atun bi khimarin ahmar, dan dia menutupi kepalanya dengan khimar yang berwarna merah. Lalu Khuraim al-Ausi berkata, ya Rasulullah, aku ingin memiliki Syaimaa ini. Syaimaa ini anak Raja Al-Hirah. Anak Raja Al-Hirah. Lalu kata Khuraim, ya Rasulullah, aku ingin memiliki Syaimaa ini. Kata Nabi SAW, hiya lak. Khalas, ini termasuk harta rampasan engkau. Hak engkau. Lalu ketika Nabi meninggal, sudah Khalifah Abu Bakar kemudian meninggal, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, dan Umar Khattab mengirim pasukan ke Al-Hirah untuk membukakan negeri Al-Hirah, Iraq. Lalu mereka sudah menang. Lalu Khuraim sudah masuk medan perang. Dia mencari mana Syaimaa ini. Dia meyakini tentang sabda Nabi SAW. Dia mencari mana Syaimaa. Lalu ternyata dia sudah tiba-tiba melihat Syaimaa. Memakai namanya khimar berwarna merah, kemudian naik atas bagal yang syahba, yaitu berwarna putih tercampur abu-abu. Kemudian dia berkata,
aku memiliki Asyima ini. Kata Khalid bin Walid, yaitu amir pasukan, kita belum membagi harta rampasan. Kata beliau, Nabi SAW yang sudah memberikan untuk saya Asyima. Lalu Khalid bin Walid berkata, di mana di mana apa tanda engkau? Kata beliau, fulan dan fulan dari kalangan Ansar, mereka mendengar Nabi SAW bersabda, dia untukmu. Lalu Khalid bertanya mereka berkata, benar wahai Khalid. Lalu sudah memberikannya Asyima. Lalu Khuraim radhiyallahu anhu kembali ke Madinah. Lalu para sahabat di Madinah berkata, wahai Khuraim, ketahuilah, dia masih mempunyai Abdul Masih, yaitu adiknya. Dia pasti akan datang ingin melepaskannya dengan harta yang banyak. Dan engkau harus meminta dari dia harta yang sangat mahal. Lalu Abdul Masih ibn Nufailah al-Azdi, yaitu saudara namanya Asyima, datang ke Madinah. Dia meminta kakeknya, yaitu Asyima. Lalu datang ke Khuraim, saya meminta Asyima. Kata Khuraim, saya tidak menjual sebagai budak Asyima untukmu kecuali dengan harta yang banyak. Anta mau apa? Kata beliau, 1000 dinar. 1000 dinar. Lalu Abdul Masih memberikannya 1000 dinar dan menambil Asyima. Lalu para sahabat ketika mengetahui ini, mereka mencela Khuraim. Celakalah engkau. Bagaimana engkau menjual Asyima dengan harta 1000 dinar? Kata beliau, wallahi aku tidak tahu angka lebih daripada 1000 dinar. Ini dalilnya. Aku tidak tahu angka lebih banyak daripada 1000 dinar. Paham ya ikhwani? Kalau saya tahu, pasti aku akan diminta. Ini maksudnya ya ikhwani. Maksudnya orang Arab dahulu, angka maksimal angka yang mereka mengetahui 1000. Belum ada 1 juta, belum ada 1 miliar, belum ada 1 triliun. Tidak ada masalah ini. Ini baru setelah zaman para sahabat. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sesuai dengan bahasa mereka, akal mereka, fahaman mereka. Oleh kerana itu kata Allah Azza wa Jalla, khairun min 1000 syahr. Malam Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Kalas. Maksudnya lebih baik daripada maksimal angka yang antum mengetahui. Kita sekarang di masa sekarang, angka yang sangat maksimal berapa? Masalan, triliun. Kalas, alf miliar, kalas, atau miliar, maka artinya lebih baik daripada angka tersebut. Kalas, maka tidak maksud angka tersebut yaitu 1000. Bahkan maksud ayat Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Malam Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan, daripada angka yang maksimal antum mengetahui. Supaya kita tahu bagaimana kemuliaannya. Kemudian kata Allah Azza, Allah memberikan sifat malam ini atau yang kejadian beristiwa yang akan terjadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan Jibril, ruh di sini artinya Jibril. Warruhu fiha, dan Jibril bersama mereka, biizni rabbihim min kulli amr. Mereka turun dengan izin Tuhannya. Halas, min kulli amr, mereka menulis segala urusan yang akan terjadi pada tahun depan untuk semua makhluk pada malam ini. Alas, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam ini sampai terbitnya fajar. Maka ikhwani, malam ini malam yang sangat-sangat agung. Allah Azza wa Jalla memilih malam ini untuk menurunkan Al-Quran. Kejadian yang sangat-sangat agung yang Allah Azza wa Jalla menurunkannya untuk penduduk bumi, yaitu Al-Quran Al-Karim. Alas, Al-Quran Al-Karim. Dan Allah Azza wa Jalla memilih malam ini di dalam malam-malam bulan yang sangat terbaik, yang sangat dicintai Allah Azza wa Jalla, yaitu malam Ramadan. Taib, di sini kita mau bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita harus mulai dari fajar, bukan di awal malam. Awal malam mulai dari maghrib, bukan dari isya. Awal malam di waktu para muslimin, halas mulai dengan azan maghrib. Ini awal malam. Akhirnya pada azan fajar. Mulai dari maghrib, halas terakhirnya pada azan fajar. Ini malam para muslimin. Halas. Taib. Tapi untuk engkau mendapatkan malam Lailatul Qadri harus mulai dari apa? Dari awal hari, yaitu dari azan fajar. Dari azan fajar supaya engkau bisa mendapatkan nanti malam Lailatul Qadar. Bagaimana?
urusannya agar kita namanya mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadri ini. Yang pertama ikhwani, yang pertama kita harus salat fajr dalam jamaah. Kita harus salat fajr dalam jamaah. Kenapa? Agar kita sudah termasuk ke dalam memelihara Allah Azza. Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, jaminan Allah tabaraka wa ta'ala. Khalas, man shalla al-fajr fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat fajar, maka dia termasuk ke dalam jaminan Allah tabaraka wa ta'ala. Anta bayangkan apa artinya jaminan Allah Azza Jalla. Yani Salim ibn Abdullah ibn Umar. Salim ibn Abdullah ibn Umar memarahi salah satu wali. Wali artinya seperti namanya gubernur. Alas. Kemudian wali ini mau membunuh Salim. Salim anak Abdullah sahabat Nabi Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ingin membunuh siapa? Ingin membunuh, afwan, bukan Salim. Ada orang ingin membunuh Al-Hajjaj bin Yusuf, ingin membunuh salah satu orang. Lalu kata Salim kepadanya, engkau sudah salat fajr dalam jamaah? Kata beliau, ya. Kata Salim, ayolah, engkau pergi, aku yang membela engkau. Lalu Salim pergi kepada Al-Hajjaj, berkata, engkau tidak mampu membunuhnya. Kata Al-Hajjaj, kenapa? Kata Salim, karena beliau sudah termasuk ke dalam jaminan Allah Azza wa Jal. Jaminan Allah Azza wa Jal. Karena Nabi SAW bersabda, man shallal fajra, ada tambahan di sini namanya fi jamaah, tapi tambahan ini syaz, tidak sahih. Yang sahih, man shallal fajr secara mutlak, baik dalam jamaah maupun tidak. Pasti yang dalam jamaah lebih baik. Tadi secara mutlak barang siapa yang salat fajr, maka dia termasuk ke dalam jaminan Allah tabaraka wa ta'ala. Fi zimmatillah artinya jaminan Allah Jal. Allah yang membela beliau, Allah yang menjaga beliau pada hari ini. Artinya supaya engkau termasuk ke dalam jaminan Allah Jal harus salat fajr. Dan engkau berusaha untuk salat fajr dalam jamaah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal, jaminan Allah ini bertangkat-tangkat. Halas, tidak salah satu level, artinya sudah masuk ke dalam jaminan Allah. Yani contoh, apakah Nabi SAW membuat nabinya dalam jaminannya seperti membuat orang seperti kita? Tidak. Jaminan ini namanya bertangkat-tangkat. Halas. Lalu berbeda levelnya. Maka supaya engkau dalam level yang sangat tertinggi dalam jaminan Allah, engkau berusaha untuk salat fajr dalam jamaah. Kenapa? Karena salat fajr dalam jamaah itu lebih tinggi kedudukannya daripada salat sendiri 27 level. Baik, yang pertama salat fajr dalam jamaah. Yang kedua, kita berusaha untuk membaca zikir-zikir bagi. Zikir-zikir bagi. Terutama zikir bagi, ada salah satu zikir yang sangat-sangat penting, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang sangat-sangat mulia, yang sangat agung. Kenapa ya ikhwani? Kata Nabi SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali pada harinya, 100 kali, maka Allah Azza wa Jal memberikannya 100 kebaikan dan menghapus untuknya 100 keburukan. Bayangkan, ini semuanya pemberian Allah. Yang pertama, Allah memberikannya 100 kebaikan. Dan kedua, Allah menghapuskan darinya 100 keburukan. Yang ketiga, Allah menjaga beliau dari godaan syaitan sampai bagi berikutnya. Syaitan tidak bisa mengganggu orang yang mengucapkan zikir ini. Minimal 100 kali. Syaitan tidak bisa mengganggu. Halas. Lalu yang kelima, tidak ada seorang pun akan datang pada hari qiyamah dengan pahala lebih banyak daripada orang yang mengucapkan zikir ini. Kecuali mengucapkan semisalnya dan lebih banyak. Yani misalnya kalau ada orang mengucapkan zikir ini 100 kali, ini yang sangat banyak pada hari qiyamah, pahala pada hari ini. Tapi kalau ada orang lain mengucapkan zikir ini 120, ini lebih banyak daripada 100. Ada mengucapkan zikir ini 200, lebih banyak pahalanya daripada 120. Dan begitu. Lalu kita berusaha untuk mengucapkan zikir ini pada pagi hari atau pada siang. Yang penting pada hari pada siang hari kita berucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 100 kali. Kalau lebih banyak lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Setelah itu ikhwani, kita berusaha untuk bersedekah. Kita berusaha untuk bersedekah. Pada sebelum maghrib atau pada maghrib atau di pada siang hari, yang penting kita bersedekah. Dengan niat apa? Allah memudahkan untuk kita qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Sedekah ini mempunyai pengaruh luar biasa ya ikhwani. Wallahi mempunyai pengaruh luar biasa. Cukuplah bagi sedekah firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberikan hartanya bersedekah dengan bertakwa, fasanu wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya kami memudahkan baginya semua amalan-amalan kebaikan. Semua amalan kebaikan. Faham? Maka ini membaca Quran, Allah memudahkan. Ini berzikir, Allah memudahkan. Ini hafal Quran, Allah memudahkan. Ini menuntut ilmu, Allah memudahkan. Ini qiyamul laili, Allah memudahkan. Ini puasa, ini khusyuk dalam salat, ini salatul rahim, ini. Allah Azza wa Jalla selalu memudahkan untuk engkau. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang bersedekah dengan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik pada hari kiamat, yuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang bakhil dan dia merasa tidak perlu karunia Allah dan dia mendustakan adanya pahala yang terbaik pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Artinya semua amalan keburukan dia mudah baginya, wal'iyazubillah. Mudah dia memandang kepada apa yang diharamkan Allah, mudah baginya dia hasad, mudah baginya dia ada iri, ada keburukan-keburukan, dia akan mudah baginya, wal'iyazubillah. Alas, taib. Seharusnya kita bersedekah. Dan sedekah, kalau sedekah ini dari harta yang baik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana pengaruhnya dan besarnya dan keagungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ma tasaddaqa mu'minun min tibi mali. Tidak ada seorang mukmin bersedekah dari harta yang baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menambil harta itu atau sedekah ini dan memelihara sedekah tersebut. Hingga pada hari kiamat akan seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Walaupun satu biji kurma. Takhayal, bayangkan, satu biji kurma ini, kalau engkau bersedekah dengannya di dunia, pada hari kiamat akan seperti beratnya di timbangan Allah seperti gunung Uhud. Bayangkan gunung Uhud ini lebarnya hampir 7 kilo atau 7,5 kilo. Kemudian panjangnya atau tingginya hampir 600 meter. Taib, di bawah bumi berapa meter atau berapa kilo? Banyak sekali. Beratnya mungkin berapa triliun namanya ton. Paham? Ini semuanya akan jadi berat di dalam timbangan engkau pada hari kiamat karena satu biji kurma. Bayangkan. Maka kita seharusnya, ikhwani, oleh kerana itu ketika ada orang sudah mati, dia berharap berangan kembali ke dunia untuk dia bersedekah. Kerana dia sudah melihat bagaimana pengaruhnya sedekah. Dan ada salah satu kisah tentang masalah sedekah ini luar biasa, yaitu Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak salah satu imam, imam di dalam hadis, imam di dalam jihad, imam di dalam zuhud, imam di dalam sedekah, imam di dalam syair, imam, Masya Allah. Di semua pintu ilmu beliau imam. Semua pintu ibadah beliau imam. Beliau ketika di pada musim hajj, pada hari-hari Mina, ketika beliau tidur, beliau bermimpi ada 2 orang seperti malaikat berbicara. Dia bermimpi ada 2 orang malaikat berbicara. Salah satunya berkata kepada yang lain, tahukah berapa orang dari musim ini Allah menerima haji mereka? Allah menerima haji mereka? Lalu yang ditanya menjawab, sebenarnya Allah tidak menerima kecuali berapa orang saja. Namun Allah menerima haji semua orang berhaji pada tahun ini alas karena amalan kebaikan muwafiq al-iskafi al-syami. Karena amalan kebaikan muwafiq al-iskafi al-syami. Padahal beliau tidak berhaji.
Bayangkan, Allah menerima haji semua orang yang datang pada musim ini karena orang namanya Muwaffiq al-Iskafi Syami. Namun, beliau tidak berhaji pada musim ini. Lalu Abdullah bin Mubarak bangun. Kemudian beliau pergi ke ahli Syam yang pada musim haji, bertanya mereka, tahukah kalian mana siapa Muwaffiq al-Iskafi Syami? Tidak ada orang memberitahu beliau. Subhanallah. Lalu beliau sudah ingin selesai musim haji ini, cepat kemudian ingin pergi ke negeri Syam untuk menemui Muwaffiq al-Iskafi ini supaya bertanya kepada beliau apa amalan beliau, karenanya Allah Azza wa Jalla menerima ibadah haji semua orang. Padahal beliau tidak berhaji. Subhanallah. Lalu beliau selesai pergi ke negeri Syam. Beliau mencari mana Muwaffiq al-Iskafi ini. Iskafi ini artinya tugasnya atau amalannya beliau tukang sandal. Yang siapa yang akan tahu orang itu? Orang biasa. Tidak orang ulama supaya diketahui, tidak orang pemimpin, orang namanya tukang sandal. Lalu dia mencari lama, akhirnya beliau menemui Muwaffiq al-Iskafi ini. Kata beliau, Abdullah bin Mubarak, wahai si fulan, apa kisah engkau dengan haji? Kenapa engkau tidak pergi untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini? Lalu Muwaffiq al-Iskafi bertanya, kenapa engkau bertanya tentang ini? Kata beliau, aku akan jawab. Tapi aku ingin mendengar berita dari engkau dulu. Kata Muwaffiq al-Iskafi, sebenarnya pada 1 tahun yang lalu, aku berniat untuk berhaji. Setiap hari ada harta melebihi dari nafkah saya dan keluarga saya simpan. Sebelum musim haji ini, saya melihat nafkah apakah sudah cukup untuk saya berhaji pada tahun ini atau saya pergi tahun besok. Saya melihat alhamdulillah sudah cukup untuk tahun ini. Lalu sudah berniat, sudah bersiap untuk mau berangkat untuk berhaji. Ketika saya membeli barang untuk membawa ke haji, pada akhir siang saya pulang ke rumah, ternyata istri saya sedang hamil dan memberikan untuk saya piring dan berkata, wahai Muwaffiq, saya mencium ada aroma namanya daging yang bakar. Halas di rumah tangga kita. Halas, lalu saya ingin makan ini karena saya hamil. Ayolah pergi ke tetangga kita dan meminta dari mereka sebagian dari daging bakar tersebut. Lalu Muwaffiq pergi, menutup pintu, lalu keluar salah satu wanita di belakang pintu, tidak mau buka karena dia berhijab. Lalu Muwaffiq berkata, istri saya sedang hamil dan saya sudah mencium aroma daging bakar dan dia meminta sedikit dari daging antum. Kata wanita ini, wahai Muwaffiq, saya bertanya engkau tentang satu hal. Setelah itu engkau akan tahu apakah halal antum makan daging tersebut atau tidak. Kata wanita ini, suami saya sudah meninggal sejak 6 bulan yang lalu. Dan nafkah yang dia meninggalkan untuk kita sedikit. Sudah habis sejak 3 mingguan lalu. Dan saya punya anak yatim. Mereka hampir mati karena kelaparan. Semua dunia sudah sempit bagi kita, tidak ada makanan sudah berapa hari yang lalu. Dan tiba-tiba kambing yang dimiliki oleh tetangga kita sudah mati. Lalu saya sudah pergi ke bangkai kambing tersebut, menambil bangkai tersebut, kemudian masak untuk anak saya. Apakah daging ini halal untuk antum, untuk saya berikan atau tidak? Lalu Muwaffiq seperti hampir pingsan dari apa yang dia mendengar. Dia kembali ke rumah dan dia menangis dan berkata, apakah pantas saya simpan uang padahal ada seorang janda dan anak yatim hampir mati karena kelaparan. Demi Allah, ini tidak akan meridai Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau menambil semua hartanya dan pergi ke seorang janda ini dan berkata, wahai si fulana, ini rezeki yang Allah berikan untuk antum. Dan membiarkan semua harta yang dia sudah siapkan untuk haji. Dan dia tidak berhaji. Lalu Abdullah bin Mubarak ketika mendengar ini, kata beliau, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Wahai muwafaq, bergembiralah engkau. Allah Azza wa Jalla tidak hanya kasih untuk engkau ibadah haji saja pada tahun ini, tetapi Allah Azza wa Jalla menerima ibadah haji dari semua orang yang berhaji karena kebaikan yang engkau melakukannya. Karena kebaikan yang engkau melakukannya. Maka ya ikhwani, kita seharusnya bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk bersedekah setiap hari. Saya bicara sekarang untuk program yang amali setiap hari pada 10 hari terakhir. Bukan hari malam witir saja, bukan malam genap saja, pada 10 hari. Atau 9 hari pada 10 hari terakhir kita seharusnya bersungguh, dan hal ini akan kita melakukannya setiap hari atau setiap malam, yaitu sedekah. Walaupun hal yang sedikit, walaupun satu biji kurma kasih untuk orang berpuasa untuk berbuka. Ini amalan luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau mempunyai harta, engkau seharusnya sudah menetapkan buat jadwal, sefulan aku akan kirim untuk beliau uang ini melalui masalah rekening, sefulan secara tersembunyi. Mereka tidak tahu, saya sudah berikan untuk mereka. Supaya sedekah ini pengaruhnya Allah memudahkan untuk kita amalan-amalan kebaikan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Artinya memudahkan untuknya semua amalan agar dia berjalan dengan selamat kepada jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan. Amalan yang ketiga, kita sudah bicara tentang zikir bagi salat fajar, afwan. Kemudian dan kita berusaha untuk dalam jamaah supaya kita termasuk dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Kemudian zikir bagi, terutama zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali. Kalau lebih daripada 100 ini lebih baik. Kemudian kita bicara tentang sedekah, ini pada siang hari, supaya pada malam kita sudah fokus untuk ibadah saja. Halas. Yang ketiga atau yang keempat, kita bersungguh-sungguh untuk silaturrahim, melaksanakan silaturrahim sebelum maghrib. Melaksanakan silaturrahim. Kenapa ikhwani? Ini sangat memudahkan untuk kita juga. Apa dalilnya silaturrahim memudahkan untuk kita? Dalilnya firman Allah Jalla dalam hadis qudsi, man wasalaki waltuh wa man qata'aki qata'tuh. Ketika Allah menciptakan rahim, karabat, rahim ini berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, apa pahala untuk saya? Apa kemuliaan saya di antara ibadah-ibadah yang lain? Kata Allah Azza wa Jalla, rahim, apakah anti ridha jika saya menyambun siapa yang menyambun anti, dan saya memutus siapa yang memutus anda? Kata rahim, aku ridha ya Rabb. Artinya orang yang menyambun satu rahim, Allah menyambun silatnya antara dia dan hambanya. Jika orang memutus satu rahim, Allah memutus. Tidak ada hubungan antara Allah dan engkau. Jika engkau ini ada hubungan antara engkau dan Allah, apa artinya hubungan ya ikhwani? Artinya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, dan Allah memelihara, Allah membela, Allah menjaga subhanahu wa ta'ala hambanya itu. Ada hubungan. Hubungan ini lebih utama daripada hubungan duniawi. Allah saja subhanahu wa ta'ala yang menyambun antaranya dan engkau. Bayangkan ketika hubungan antara engkau dan Allah kuat. Paham? Artinya segala amalan kebaikan ada mudahan dari Allah Azza wa Jalla. Semua amalan keburukan sudah dijauhkan dari engkau. Allah Azza wa Jalla memilih engkau untuk amalan-amalan yang terbaik. Maka harus kita menyambung silaturrahim walaupun melalui telepon. Maka ini hal yang sangat-sangat yang sangat penting ya ikhwan, yaitu menyambung silaturrahim. Karena Allah Azza wa Jalla يعني berfirman dalam Al-Quran, فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Apakah sekiranya ketika kami berikan kuasa untuk kalian, kalian merusakkan di bumi dan memutuskan silaturahim kalian, merekalah yang dilaknat Allah. فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka Allah menjadikan mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wal'iyazubillah. Bayangkan, ini jika orang memutus silaturahim. Paham? Jika memutus silaturahim, artinya dia dilaknat. Oleh karena itu, keburukan yang sangat disukai iblis berusaha agar kita memutus silaturahim.
Dan banyak di antara kita memahami satu rahim ini dengan fahaman yang salah. Jika rahim saya atau kerabat saya baik sama saya, aku baik sama mereka. Jika mereka tidak baik sama saya atau melakukan kejahatan terhadap saya, aku langsung memutus antara saya dan mereka. Engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang melakukan satu rahim. Kenapa? Karena silatul rahim, ketika mereka melakukan keburukan bersama engkau atau memutuskan perkara silaturahim antara engkau sama engkau, maka engkau seharusnya menyambung silaturahim mereka. Engkau harus melakukan kebaikan bersama mereka. Tidak boleh engkau hanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Jika mereka melaksanakan keburukan, engkau langsung halas putus sama mereka. Tidak boleh. Ini bukan silaturahim. Silaturahim, jika mereka sudah memutuskan, engkau menyambung. Ini namanya silaturahim. Tapi kalau karena mereka melakukan kebaikan, engkau membalas ini dengan kebaikan, ini namanya balasan kebaikan demi kebaikan. Faham ya ikhwani, kita harus paham masalah ini. Maka seharusnya kita menyambung satu rahim. Kenapa? Karena di antara kebaikan yang Allah berikan untuk kita, Allah menyambung hubungannya bersama kita. Artinya Allah tidak akan menjauhkan hambanya. Allah tabaraka ta'ala senantiasa memandang kepada hambanya, menjaga hambanya, memelihara hambanya, memberikan taufik untuk hambanya, memberikan kemudahan untuk hambanya. Ini ikhwani hal yang sangat penting sebelum maghrib. Taib. Sebelum maghrib juga kita harus namanya apa? Zikir suri. Zikir suri. Karena zikir ini seperti binting yang kuat. Jika kita termasuk ke dalam binting ini, maka Allah memudahkan untuk kita. Maka janganlah engkau berkata, oh binting ini yani salah satu penjagaan dari syaitan. Okey, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia, mungkin ada orang hasad engkau, iri kepada engkau, maka hasad beliau efeknya akan membuat engkau limba dalam ibadah. Supaya engkau segar untuk beribadah, bersegera untuk beribadah, maka engkau harus namanya zikir, dalam zikir suri dan zikir bagi. Khalas ya ikhwani? Taib. Program berikutnya, habis maghrib ini mulai malam Lailatul Qadar, bukan habis Isya. Habis maghrib sudah mulai Lailatul Qadar. Ketika engkau sudah berbuka, engkau juga berdoa, karena doa orang berpuasa ini doa yang dianjurkan beliau berdoa selama dia berpuasa, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Khalas, taib. Dia berdoa banyak, kemudian dia bersegera untuk berbuka. Bersegera untuk berbuka. Kemudian setelah dia berbuka, kemudian dia salat maghrib dalam jamaah, kemudian dia salat sunnah, setelah itu dia berbuka lagi, maka dia duduk untuk berzikir. Biarkan antara maghrib dan isya ini zikir. Ini zikir. Ada zikir yang utama ya ikhwani. Ada beberapa zikir yang utama namanya ibu-ibu zikir. Yang sangat dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdih. Minimal 500 kali. Alas. Yang kedua, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minimal 500 kali. Yang ketiga, namanya la hawla wa la quwata illa billah. Yang keempat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Zikir ini zikir yang sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Pahalanya luar biasa. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada 5 zikir yang kita harus ada wirid setiap hari. Setiap hari. Apalagi kalau untuk malam Lailatul Qadar. Maka antara maghrib dan isya ini untuk zikir. Duduk sendiri, tidak ada yang mengganggu engkau sama sekali. Faham? Kemudian engkau berzikir ini 500, 5 atau 1000 atau lebih. Maka sekemampuan engkau. Antara maghrib dan isya hampir 1 jam. Maka 1 jam ini engkau bisa menghabiskan semuanya 500 kali, 500 kali, 500 kali, 500 kali. Setelah itu, salat isya di jamaah. Habis isya, salat sunnah. Kemudian engkau masuk untuk salat. Mau salat jamaah okey, mau salat sendiri okey. Tidak ada boleh yang mengganggu engkau sama sekali pada malam itu. Khalas, saya bicara tentang 10 hari lengkap. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika sudah masuk tiba ada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat sarungnya dan menghidupkan dan membangunkan istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan malamnya. Yani Nabi lebih sungguh pada namanya apa? Pada 10 hari terakhir daripada kesungguhan beliau sebelum ini atau setelah ini. Ini hal yang khusus. Kenapa? Beliau ingin mendapat malam Lailatul Qadar.
Karena malam Lailatul Qadri sebagaimana kemungkinan besar pada hari yang witir, yang ganjil, mungkin juga pada malam yang genap. Maka seharusnya kita menghidupkan 10 hari ini. Apa yang terjadi pada malam 20 akan terjadi pada malam 29. Alas, semua hari ini kita bersungguh. Maka setelah ini ikhwani kita masuk ke dalam salat. Kemudian jangan engkau lupa doa pada malam Lailatul Qadar. Doa pada malam Lailatul Qadar. Doa ini salah satu nikmat besar yang Allah Azza wa Jal memberikan kepada hambanya. Salah satu nikmat besar ya ikhwani yang Allah Azza wa Jal menanugerahkan kepada hamba-hambanya, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib. Apabila hamba-hambaku bertanyamu tentang aku, maka aku dekat. Dan menkabulkan permohonan atau doa seorang apabila dia berdoa kepadaku, falyu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka dapat kebenaran. Maka seharusnya kita berdoa banyak. Antara setiap 2 rakaat berdoa, ketika kita bersujud berdoa, ketika kita di setiap usia salat, di sebelum taslim, baik di salat isya, salat maghrib, salat sunnah, salat qiyam, kita berdoa terus. Alas, doa untuk engkau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Doa untuk Allah berikan istiqamah untuk engkau. Doa untuk kedua orang tua engkau. Doa untuk orang yang engkau sudah menzalimi mereka, faham? Dan engkau sudah lupa mereka. Doa ya ikhwan, doa terus menerus supaya Allah Azza wa Jal menkabulkan. Karena doa termasuk nikmat yang Allah menanugerahkan kepada hambanya. Bahkan di antara kedermawanan dan kemurahan Allah Azza wa Jal menjadikan doa ini adalah ibadah dan memberikan pahala sesuai dengan doa kita. Kata Allah Azza wa Jal, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang yang menyembunyikan diri dari ibadah kepadaku, mereka akan termasuk neraka jahanam di dalam keadaan yang tercela. Maka kita seharusnya berdoa. Paham? Bahkan Allah mencela orang yang tidak berdoa, sebagaimana kata Allah Azza, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyembunyikan diri dari doa beribadah kepadaku, yaitu doa, maka mereka akan termasuk neraka jahanam dalam kondisi terhina wal'iyadu billah. Maka kita seharusnya berdoa. Faham? Ada seorang dari salafus salih, beliau melihat kawannya selalu bolak-balik dari bintu-bintu raja dan pemimpin untuk menambil pemberian mereka. Lalu beliau marah kepadanya dan berkata, celakalah engkau pergi ke bintu orang-orang yang menutupi bintunya kepadamu, menampakkan kefakirannya untukmu, menyembunyikan kekayaannya darimu. Sedangkan engkau meninggalkan pintu Allah yang senantiasa membukanya untukmu, yang menampakkan kekayaannya untukmu, dan menjanjimu dengan firman-Nya, izdu'uni astajib lakum. Doalah kepadaku niscaya aku mengabulkan permohonan kalian. Maka ikhwani kita seharusnya berdoa. Allah Azza wa Jal berfirman, qaribun ujib. Idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanyamu tentang aku, maka aku dekat. Engkau harus merasa bagaimana kedekatan Allah Azza wa Jalla. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu segala sesuatu. Bagaimana engkau meninggalkan pintu Allah dan selalu berfikir, selalu khawatir, selalu mencari sebab-sebab duniawi dan meninggalkan pintu-pintu Allah Azza wa Jalla. Engkau harus merasa nikmat dari nama Allah Al-Qarib yang maha dekat. Kemudian ujib akan mengabulkan permohonan seorang apabila dia berdoa kepadaku. Maka kita harus senantiasa berdoa, dan sebelum kita berdoa harus kita bersegera untuk memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang luar biasa. Harus memuji Allah, menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita termasuk ke dalam doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini diambil dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya ada banyak pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Semua ini namanya apa? Pujian untuk Allah Azza
Azza wa Jal. Kemudian kita mengikrarkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian mulai kita berdoa. Maka seharusnya kita senantiasa berdoa pada malam itu, ikhwani. Kemudian kita harus mentadabburi apa yang dibacakan atau apa yang kita membacakan kalau kita salat sendiri. Kita harus mentadabburi, bukan hanya kita mendengar saja atau membaca saja tanpa kita memahami apa yang kita bacakan. Kemudian seharusnya salat kita berjam. Mungkin engkau bisa tidur 1 jam atau 2 jam supaya akan Abah memberikan kekuatan untuk engkau. Kemungkinan masalah seorang ini menghidupkan malam ini dari maghrib sampai fajar, namun tidak kuat, maka tidak apa-apa kalau kita bisa tidur 1 jam, 2 jam, kemudian ada yang membangunkan kita agar kita sadar dan lebih kuat untuk beribadah. Kemudian ya ikhwani, janganlah ada penghalangan yang menjauhkan engkau dari kebaikan atau akan sebab amalan engkau tidak diterima pada malam itu. Yani mungkin ada orang cabai sekali, namun amalannya tidak diterima. Ya, Nabi SAW bersabda apa? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul malam Lailatul Qadri karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Allah sudah mewujudkan di sini 2 syarat untuk siapapun yang ingin melaksanakan qiyam malam Lailatul Qadr. Melalui 2 syarat ini Allah mengabulkan qiyam lail mereka dan memberikan pahala untuk mereka. 2 syarat ini iman. Iman. Saya kena beriman kepada Allah, beriman kepada nama-namanya, beriman kepada takdirnya, beriman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Aku memenuhi perintah Allah untuk melaksanakan ibadah pada malam itu. Kemudian ihtisaban, aku mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Yang melawan iman ya ikhwani, kezaliman kepada orang lain, iri kepada orang lain, hasad kepada orang lain. Bagaimana kita menzalimi orang lain sedangkan kita berdoa, bagaimana mungkin Allah mengabulkan permohonan kita? Mustahil ya ikhwani. Mustahil. Alas. Mustahil Allah menerima amalan kebaikan dari orang yang menzalimi orang lain. Paham? Da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada antaranya dan Allah ada penghalangan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Walaupun yang terzalimi ini orang kafir. Bayangkan, walaupun orang kafir. Tidak boleh sama sekali kita merendahkan masalah ini. Jika engkau menzalimi orang, harus selesai masalah ini sebelum engkau masuk ke 10 hari terakhir. Ya, engkau malu dunia lebih baik daripada azab di akhirat. Harus dia memaafkan. Dengan cara apa? Engkau sebagaimana engkau bandai untuk menzaliminya, engkau harus bandai untuk bertahallul, meminta ampunan dan maaf dari beliau. Kelas. Karena ini akan apa? Ini akan merusakkan iman kita. Bagaimana orang mukmin sedangkan dia menzalim orang lain? Bagaimana orang beriman kepada Allah Azza wa Jal sedangkan dia iri dan hasad kepada orang lain? Paham? Menghancurkan dunia dan akhirat orang lain dengan kezalimannya, wala'idzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, seharusnya makanan kita dan minuman kita dan pakaian kita dengan harta yang halal. Dengan harta yang halal. Nabi SAW sebutkan ar-rajulu yutilu safar ash'as aghbar. Nabi sebutkan ada seorang yang safarnya panjang, rambutnya acak, pakaiannya berdebu. Dia mengangkat 2 tangannya dan berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Artinya semua sifat orang yang dikabulkan permohonannya sudah terkumpul badannya. Namun ada berhalangan, yaitu apa? Kata Nabi SAW, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan permohonannya sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia ditumbuhkan oleh apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Artinya hartanya haram. Lalu bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan orang tersebut? Maka ya ikhwani, kita harus berusaha untuk mencari harta yang halal. Harta yang halal. Karena kemungkinan orang berdoa bertahun-tahun namun Allah tidak mengabulkan permohonannya. Kenapa? Karena orang itu sudah menutupi pintu
doa antara dia dan Allah. Dengan apa? Dengan hartanya yang haram atau kezalimannya. Kezalimannya. Kemudian artinya pada malam ini kita harus beribadah, kemudian berdoa, kemudian banyak zikir. Ketika kita merasa lima untuk berdiri untuk salat, kita duduk untuk berzikir. Zikir ini ibadah yang diagungkan Allah, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Janganlah engkau sibuk dengan anak, dengan masak, dengan makanan. Engkau harus siapkan apa yang engkau inginkan. Halas, sebelum maghrib supaya engkau tidak sibuk dengan apapun pada malam itu. Janganlah engkau bersahabat orang lain, nanti dia akan lima, membuat engkau lima. Jangan. Engkau bersandar atau memperhatikan hal seperti ini. Ya, engkau memotivasi mereka. Sebagaimana Nabi membangunkan istri-istrinya. Engkau memotivasi mereka. Tapi ini tidak boleh mempengaruhi engkau. Jika mereka malas, engkau juga malas. Jika mereka lima, engkau juga lima. Jangan. Engkau yang mendurun mereka. Bukan mereka yang mendurun engkau. Paham? Yaitu kawan-kawan engkau. Supaya ini termasuk ke dalam apa? Ad-dalu alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Artinya di dalam pahala. Maka kita harus banyak zikir, banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika juga salat kita harus banjam dalam mentadabburi Al-Quran atau kita duduk untuk membaca Al-Quran. Semua amalan ini amalan yang dianjurkan Allah Azza wa Jalla, yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa yang sangat sungguh doa di sepertiga malam terakhir. Yang mana Allah Azza wa Jalla dengan zatnya subhanahu wa ta'ala turun pada langit yang pertama dan Allah memanggil hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang ingin itu agar aku berikan untuknya sampai matahari terbit. Paham? Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk kita bisa qiyam malam Lailatul Qadri dengan iman dan dengan ihtisab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan semua penghalalan dari kita. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Janganlah engkau mencari malam Lailatul Qadri pada malam yang witir dan ganjil. Jangan. Kita harus mencari ini di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Ketika sudah masuk malam 20 artinya engkau harus bersungguh dari awal sampai akhir. Kalau ini engkau jamin 100%, engkau sudah bersungguh-sungguh dalam malam Lailatul Qadar. Alas, apa yang sisa yang seharusnya engkau melengkapi ini dengan iman dan ihtisab. Iman, akidah, keyakinan yang benar, dan ihtisab, niat harus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kita harus bersungguh-sungguh ya ikhwani. Tapi kalau hanya engkau ini apa tanda malam Lailatul Qadri, apakah tandanya matahari begini atau bulan begini atau tidak ada anjing yang begini, semua ini tidak boleh kita memperhatikannya. Kalau semua ini tidak boleh kita memperhatikannya. Kenapa ikhwani? Karena tanda Allah tidak mengabulkan kesungguhan orang pada malam Lailatul Qadri jika dia hanya sungguh pada malam 27 masalan. Kalau dia berfikir malam 27 artinya ini malam Lailatul Qadar. Dia sungguh pada malam ini, setelah itu dia meletakkan senjatanya tidak beribadah kepada Allah, ini artinya Allah tidak mengabulkan ibadah beliau pada malam 27. Walaupun ibadah ini malam ini sudah sepakat dengan malam Lailatul Qadri. Kenapa ikhwani? Karena di antara tanda Allah mengabulkan amalan kebaikan dari hambanya, Allah memberikannya taufik dan kemudahan untuk dia melaksanakan amalan yang berikutnya. Paham? Jika engkau salat fardu, jika Allah menerima salat fardu engkau, Allah memudahkan untuk engkau salat sunnah ba'diyah. Allah memudahkan untuk engkau salat fardu jamaah yang berikutnya. Allah memudahkan. Kenapa ikhwani? Karena al-hasanah laha akhawat. Was-sayyi'ah laha akhawat. Paham? Keburukan mempunyai saudara. Memanggil engkau. Dan kebaikan memiliki saudara. Memanggil engkau. Inna min jaza'il hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara balasan dari Allah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, Allah memudahkannya untuk melakukan kebaikan setelahnya. Dan gitu sampai dia, ketika engkau malas atau mundur, artinya engkau baru melaksanakan maksiyah. Engkau harus mengetahui ada maksiat. Engkau beristighfar, bertaubat supaya engkau kembali dalam kondisi rajin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya ikhwani? Maka orang yang hanya dia tidur-tidur, kemudian pada masalah malam ganjil, dia mau sungguh untuk dia mendapat Lailatul Qadri, setelah itu dia khalas tidur lagi, ini tanda Allah tidak menerima ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan qiyamul laili secara iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kerana tanda Allah menerima amalan kebaikan engkau, Allah memudahkan untuk engkau melaksanakan amalan kebaikan yang setelahnya. Dan gitu terus menerus hingga jika engkau malas atau mundur, ini berarti amalan kebaikan engkau yang tadi tidak diterima oleh Allah kerana ada maksiat yang engkau melaksanakannya. Oleh kerana itu engkau harus bersegera untuk bertaubat dan beristighfar, atau meninggalkan maksiat engkau melakukannya, atau engkau meminta maaf dari orang yang engkau menzaliminya, supaya Allah memudahkan untuk engkau untuk melaksanakan amalan kebaikan setelah itu. Ini yang saya ingin sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang yang melaksanakan qiyamul laili pada malam Ramadan kerana iman dan ihtisab. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan untuk kita melaksanakan qiyam malam Lailatul Qadri kerana iman dan ihtisab, dan semoga Allah menerima amalan kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jal berikan untuk kita surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tayyib, kita pindah kepada sesi yang kedua untuk tanya jawab, silakan. Baik, Masya Allah, jazakallah khairah kepada Syekhana atas muhadarah yang sangat bermanfaat ini berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Berikut tata cara bagaimana mencari malam Lailatul Qadar dan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan saatnya kita memberikan kesempatan kepada ikhwas sekalian, para hadirin, mustami'in, musyahidin, untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dengan bahasa Indonesia, karena beliau, ya alhamdulillah kita bisa menyimak bahasa Indonesia fasih beliau, sehingga silakan kalau di antara ikhwah sekalian, ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya, langsung saja sampaikan, kita berikan. Silakan yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Syekh dan keluarga. Amin amin. Jazakumullah khair wa iyyakum. Bertanya saya ketika pelaksanaan itikaf di 10 malam terakhir, ketika kita tidak memungkinkan untuk bergabung dengan kaum muslimin di masjid-masjid, apakah dalam syariat Islam diperbolehkan kita itikaf di musola-musola kantor atau di rumah yang ada musolanya? Demikian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'tikaf disyaratkan, untuk i'tikaf harus ada masjid. Harus ada masjid. Supaya engkau tidak perlu keluar dari masjid ini untuk hadir salat jamaah atau hadir khutbah Jumat. Paham? Harus ada masjid. Kemudian di antara kebaikan dari i'tikaf bersama para muslimin, ada namanya barakah. Jika kita berkumpul untuk salah satu ibadah seperti salat jamaah, ada barakah. Kumpulan ini ada barakah dari Allah Azza, ada kebaikan dari Allah Azza. Bukan hal yang tidak nampak atau hal yang samar, tapi kita harus meyakini ini. Yani masalan, contoh, apakah salat engkau sendiri walaupun ada khusyuk luar biasa akan seperti salat engkau dalam jamaah? Tidak. Kenapa? Salat jamaah ini ada barakah. Barakahnya apa? Dia lebih tinggi daripada salat orang sendiri 27 derajat dalam surga. Di antara darajat yang lain ada seperti di antara langit dan bumi. Paham? Maka jika engkau berkumpul beriktikaf dalam masjid jami', jami' artinya ada khutbah Jumat, ada salat jamaah, dan engkau berusaha untuk menjauhkan diri dari si fulan dan si fulan supaya engkau tidak ada yang mengganggu engkau, dan bersungguh untuk masalah ini, pasti kebaikannya akan luar biasa. Tapi kalau engkau ingin salat sendiri dalam rumah, ini boleh. Tapi ini tidak dinamakan i'tikaf. Karena i'tikaf, kata Allah Jalla, wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Maka i'tikaf seharusnya ada masjid. Kalau orang namanya menahan diri dalam rumahnya atau kantornya, ini tidak termasuk ke dalam i'tikaf. Tapi kalau kantor ada salat 5 waktu dan ada khutbah Jumat, ini masjid. Ini namanya masjid. Yani di sini di Indonesia mungkin di sini dinamakan ada musalla, ada masjid. Masjid kalau masjid jami' besar, musalla kalau kecil ada salat 5 waktu saja. Namun kalau ada masalah musalla kantor, ada salat jamaah di dalamnya 5 waktu, kemudian ada khutbah Jumat, ini boleh engkau i'tikaf di dalamnya walaupun sendiri. Tidak ada masalah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah.
Baik, Masya Allah. Silahkan yang lainnya kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan. Ya, saya Ustadz izin Ya, bertanya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Syekh terkait itikaf ini, apakah kita lebih mengutamakan sholat malam atau membaca Quran? Begitu Syekh. Mohon jawabannya. Syukran jazakallah khair. Nah, wa iyyakum. Kita harus mengetahui bahwasannya qiyamul lail. Qiyamul lail atau menghidupkan malam artinya termasuk semua ibadah-ibadah kebaikan kepada Allah. Seperti zikir, seperti salat malam, seperti baca Quran. Khalas, semua ibadah termasuk ke dalam menghidupkan malam. Namun kita harus memperhatikan kenapa dinamakan qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri pada malam. Dinamakan qiyamul lail karena ibadah yang diagungkan Allah salat. Oleh karena itu dinamakan dengan apa? Hal yang sangat mulia dalamnya. Seperti apa? Kita berkata ini 1 rakaat atau 2 rakaat. Kenapa dinamakan rakaat? Bukan sujud, sajdat. Paham? Saya akan salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Bukan masalah 8 sajdat. Kenapa dinamakan ruku'? Karena ruku' ini salah satu rukun yang agung di dalam salat. Oleh karena itu dinamakan apa? Dinamakan dengan rukun yang utama. Khalas. Maka ibadah yang utama pada malam hari apa? Salat. Salat. Baik, ana sakit atau tidak mampu salat berjam, tidak ada masalah. Salat, kemudian doa, istighfar, kemudian zikir, kemudian baca Quran, kemudian kembali salat lagi. Yani terkadang orang apa menyiksa diri dengan hal yang tidak bagus, yaitu apa? Mau salat terus menerus. Baik, anta akan limah, akan malas. Faham? Maka salat 2 rakaat, kemudian duduk masalah setengah jam. Untuk zikir, untuk baca Quran, sudah kuat lagi, salat 2 rakaat lagi dengan banjam, faham? Kemudian setelah habis mungkin duduk setengah jam, 1 jam, zikir, doa, faham? Baca Quran, kemudian kembali lagi, gitu. Ini kita tidak akan cepat malas atau limah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya silakan ada ini yang ingin bertanya Pak Agus Toilah ya. Silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Syekh tentang bahwasanya kita menunggu maghrib sampai isya termasuk ke dalam iktikaf. Tapi kemudian ada hadis lain yang pernah saya dengar, yaitu tentang la i'tikafa illa fi masjidis salasah. Bagaimana untuk apakah bisa dijamak 2 keterangan hadis ini sehingga yang mungkin bisanya hanya di masjid-masjid yang ada di kita, di negara kita, dengan mereka yang memang mungkin mampu untuk fi masjidis salasah. Bagaimana ya? Nah, jamil. Soal ini tinggi sekali. Barakallahu fiik. Apa darajat hadis la i'tikaf illa fil masajid 3. Tidak ada i'tikaf kecuali dalam 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Al-Masjid Al-Aqsa. Hadis ini hadis limah diinkari oleh para ulama hadis. Hadis limah diinkari oleh para ulama hadis. Ada sebagian muhaddisin yang mentasihkan hadis tersebut. Tapi sebenarnya hujjah yang kuat bersama orang yang mentad'ifkan hadis ini. Dan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Azza wa Jalla, wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah engkau mencampuri istri-istri kalian sedang kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Alas, al-masajid di sini alif lam mim tudulla ala al-istighraq. Alif lam di sini fil masajid tudulla ala al-istighraq, artinya seluruh masjid. Menunjukkan keumuman masjid. Alas, tidak mengkhususkan masjid ya dan masjid tidak. Maka para ulama hadis mentad'ifkan hadis tersebut. Ada sebagian dari para ulama hadis mutaakhirin yang mereka mentasihkan hadis ini, tapi sebenarnya hadis ini dhaif. Kemudian yang benar, kita bisa beriktikaf di mana aja selama ini masjid jami', ada dalamnya salat jamaah, ada dalamnya ada khutbah Jumat, insyaallah i'tikaf sah di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan lewat lewat pesan kolom chat. Mungkin saya bacakan Syekh isi pertanyaannya dari ya akhwat yang hadir.
Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz atau Syekh, bagaimana kalau ummahat cara beriktikafnya agar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu kalau ummahat bagaimana cara iktikafnya agar mendapatkan Lailatul Qadar? Itu saja mungkin. Mumtaz jiddan. Soal ini juga sangat penting, yaitu apakah boleh untuk wanita beriktikaf supaya dia mendapat Lailatul Qadri? Jawabnya boleh selama wali tidak menahan. Yani wali wanita kalau dia bersuami, kalau suaminya atau i'tikafnya tidak ada mudarat bagi rumah tangga, anaknya dan ini, khalas, kalau tidak ada mudarat, kalau suaminya sudah rida, maka boleh dia i'tikaf. Boleh dia i'tikaf. Dalilnya para istri-istri Nabi SAW beriktikaf dalam masjid. Para istri Nabi beriktikaf dalam masjid masjid Nabi SAW. Tapi ini kalau suami tidak melarang atau orang tua tidak melarang. Kalau mereka tidak melarang, karena kalau sebagian wanita ada mudarat akan terjadi seperti awak, dia ada punya anak kecil, bagaimana punya suaminya masalah tidak beriktikaf, kalau tidak ada masalah sama sekali di rumah tangga atau walinya tidak melarang, maka boleh dia beriktikaf di dalam masjid. Kenapa ikhwani? Karena yang pertama, semua perintah dalam Al-Quran atau Sunnah terjatuh untuk laki-laki dan perempuan, kecuali ada yang khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Maka masalah i'tikaf Allah tidak mengkhususkan laki-laki atau perempuan. Maka ini untuk mereka keduanya. Yang berkata tidak boleh untuk perempuan harus ada dalil dari wahyu yang berkata tidak boleh. Maka tidak ada dalil, artinya boleh. Yang kedua, seorang wanita tidak boleh pergi ke masjid kecuali dia izin wali. Wali ini baik orang tua atau masalah saudara laki-laki atau suami. Faham? Ketika walinya melarang, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Artinya, wanita tidak boleh pergi ke masjid kecuali dengan izin walinya. Paham? Kemudian tidak boleh namanya ada mudarat akan terjadi jika dia pergi ke masjid dan membiarkan rumah tangganya. Taib, soal yang berkaitan sama masalah ini, wanita yang haid, apakah boleh dia beriktikaf atau tidak? Wanita yang sedang haid, karena dia sedang haid, tidak berpuasa dan tidak bersalah, apakah dia akan namanya tidak akan masuk ke dalam orang yang mendapat qiyam Lailatul Qadar? Sebenarnya ya ikhwani, wanita yang haid juga termasuk ke dalam orang yang melaksanakan qiyamul laili jika dia baik dalam rumah atau pergi ke masjid. Boleh. Yang pertama, wanita haid boleh masuk ke masjid. Ada khilaf. Masalah ini ada khilaf antara ulama. Yang rajah, boleh dia pergi ke masjid dan beriktikaf di masjid. Halas, boleh dia masuk ke masjid dan beriktikaf di masjid. Ini yang pertama. Halas, dalilnya tidak ada satu dalil melarang yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih melarang wanita yang haid tidak boleh masuk ke masjid. Karena ada dalil yang sahih, ada seorang wanita yang membersihkan masjid. Wanita budak berwarna hitam yang selalu dia tidur dan hidup dalam masjid dan membersihkan masjid Nabi SAW. Tapi wanita yang ini pasti dia akan haid dan dia terus menerus dia tetap dalam masjid, tinggal dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang sahih. Ada masalah khilafiyah, ada. Ini masalah khilafiyah. Namun yang rajih bagi saya wallahu a'lam, boleh wanita haid yang sedang haid beriktikaf dalam masjid atau duduk dalam masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh dia membaca Al-Quran. Mungkin boleh dia membaca Al-Quran. Karena semua dalil yang berkata wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, daif. Daif. Faham? Boleh membaca Al-Quran melalui habi, melalui mushaf. Lebih bagus, lebih bagus supaya dia keluar dari khilaf, memegang mushaf melalui apa? Melalui pakaian. Kalau tidak ada, kalau bagi saya, sesuai dengan dalil-dalil, boleh dia membaca Al-Quran langsung. Paham? Karena haid bukan di tangannya. Haid yang kenajisan bukan di tangannya, bukan di mulutnya, wallahu alam. Lalu dia boleh dia duduk di masjid, boleh dia membaca Quran, boleh dia zikir, boleh dia berdoa. Tidak boleh dia bersalat saja atau berpuasa. Maka wanita yang sedang haid juga boleh dia masuk ke dalam masjid dan beriktikaf atau duduk di rumahnya dan dia qiyamul lail. Dengan apa? Dengan hal yang dibolehkan untuknya, seperti zikir, doa, baca Quran.
Dan wanita yang haid, janganlah anti bersedih karena oh aku haid dalam 10 hari terakhir, artinya aku melewati banyak kebaikan. Anti tidak melewati banyak kebaikan. Kenapa? Karena anti sedang haid meninggalkan salat kena perintah Allah. Seperti orang yang melaksanakan salat dengan perintah Allah, maka anti sudah dapat pahala. Yani wanita yang haid meninggalkan salat kena perintah Allah, betul? Betul. Maka dia dapat pahala. Dia dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita mempersulit atas para muslimin tanpa ada dalil dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini semuanya masalah khilafiyah, dan ar-rajih wallahu a'lam bagi wanita yang berhaid, maka boleh dia duduk di masjid, boleh dia namanya zikir pada malam atau pada siang hari, boleh dia baca Quran, boleh dia istighfar dan doa kepada Allah Azza wa Jal agar dia mendapat qiyam malam Lailatul Qadr. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada yang bertanya juga dari akhwat. Afwan ya Syekh, izin bertanya, apakah iktikaf itu harus terjaga setiap malam tidak tidur? Apabila qadarullah dia tertidur saat Lailatul Qadar waktunya, apa dia tidak mendapat malam Lailatul Qadar? Ya. Seperti itu pertanyaan. Bagi orang yang beriktikaf atau yang ingin qiyam malam Lailatul Qadri, apakah dia boleh tidur atau tidak? Boleh tidur, bahkan lebih baik baginya untuk tidur. Bayangkan, lebih baik baginya untuk tidur. Tidur 1 jam, 2 jam. Bagaimana kata lebih baik ini? Kata Nabi SAW, khairul qiyam qiyamu Dawud. Khairul qiyam qiyamu Dawud. Kana yaqumu sulusal lail. Khalas. Wa yanamu thuluthahu. Kana yaqumu sulus wa yanamu sulus. Beliau qiyamul lail pada 1/3 malam dan tidur pada 1/3 malam. Faham? Yani kalau kita bikin 1/3 malam, orang tidur 3 malam, 2/3 malam dia bangun. Tidak ada masalah. Kalau ada yang bisa menghidupkan malam dari maghrib dan isya dan fajr, okey, bagus. Bagus baginya. Tapi supaya dia akan kuat, tidak akan cepat malas. Karena kita manusia, harus kita istirahat. Faham? Kalau dia mampu, okey. Kalau tidak mampu, boleh dia tidur. Bahkan dianjurkan baginya tidur. Yani Nabi SAW pernah masuk masjid, melihat ada tali yang diikat di dalam masjid. Beliau bertanya, tali ini untuk apa ini? Kata mereka, wahai Rasulullah, ini Zainab ketika dia qiyamul laili, dia panjang bacaannya, ketika dia lalai atau tertidur, dia memegang apa? Tali tersebut. Bayangkan kesungguhan para sahabat dalam qiyamul lail. Dia memegang tali tersebut supaya dia tidak apa? Tidak guyan. Kata Nabi SAW, lah, ambillah tali ini, janganlah bikin seperti ini dulu lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Falyakum ahadukum nasyatahu." Jika antum semangat, khalas, maka qiyamul lail. Jika antum limah, antum istirahat. Supaya seorang kalau sedang limah, dia ingin berdoa, dia mungkin mensilah Allah tanpa dia sadar. Kata Nabi SAW. Faham? Maka ad-din yusr. Din ini mudah untuk kita. Faham? Maka yang bisa menghidupkan malam seluruhnya silakan. Yang tidak bisa dan ingin tidur sedikit silakan. Tapi jangan tidur setengah malam. Atau jangan tidur kebanyakan malam kemudian hanya qiyam 1 jam saja. Tidur 1 jam, 2 jam kemudian menghidupkan malam yang lain. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya ya Syekh, dari akhwat. Afwan, kalau sedang hamil dan tidak mampu berpuasa, apakah boleh nanti tidak mengganti puasa tetapi hanya membayar fidyah saja? Bagi wanita yang hamil atau sedang menyusui anaknya, apakah dia seharusnya mengganti puasa atau dia bayar fidyah saja? Jawabnya, dia mengganti puasa. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam apa? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Apabila ada seorang di antara kalian sedang sakit atau di atas safar, maka dia harus mengganti dengan hari-hari yang lain. Maka dia seperti orang marid, orang sakit. Artinya dia mampu nanti. Nanti ini mungkin di akhir tahun berikutnya. Sebelum Ramadan masalan, atau di tahun yang berikutnya. Yang penting ketika dia sudah mampu, dia harus mengganti puasa beliau. Masalah fidyah tidak termasuk karena tidak ada dalil bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui untuk dia bayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Fidyah ini untuk orang yang tidak akan mampu. Tidak mampu sama sekali.
Allah taala a'lam. Baik, silakan bagi teman-teman yang lain ingin bertanya bisa langsung menyampaikan. Silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Eh. warahmatullahi. Tolong sebutkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar sih, di 10 hari Ramadan. Saya tidak dengar ya. Coba diulang lagi pertanyaannya, silakan. Iya. Minta tolong sebutkan kembali zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan sih. Nah, gitu ya kawan. Tidak ada zikir tertentu. Namun ada salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kalau saya sudah mendapat Lailatul Qadri, apa yang saya mengucapkan? Kata Nabi SAW kepadanya, quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun sebagian dari para ulama hadis dan sesuai dengan tahqiq saya, hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Artinya tidak ada zikir yang tertentu untuk malam Lailatul Qadar. Khalas, ini terbuka. Zikir mana yang engkau mau silakan, doa mana engkau mau silakan. Termasuk doa tersebut. Walaupun hadisnya dhaif, tapi kalau doa tidak harus sesuai dengan hadis yang sahih. Kalau kita ingin menggunakan doa. Tapi kalau kita berkata dhaif, paham? Artinya kita tidak banyak mengucapkannya karena ada yang lain. Ada yang lain seperti apa? Seperti doa untuk hal yang lain, untuk masuk surga tanpa hisab tanpa adab, doa untuk orang tua, doa untuk umat Islam, doa untuk para mujahidin, doa untuk orang yang tertawan di penjara kaum yang kafirin atau yang zalimin, faham? Doa untuk banyak kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, untuk kita dapat husnul khatimah, untuk kita dapat istiqamah, untuk Allah mengampuni dosa kita. Khalas, dan janganlah antum lupa doa sayyid al-istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdak wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini doa sayyid al-istighfar. Kita harus sering memakai doa ini, paham? Maka ada banyak Nabi tidak menentukan salah satu doa atau salah satu zikir untuk malam Lailatul Qadar. Tidak ada, wallahu alam, dalam hadis sahih. Maka ini terbuka untuk kita, wallahu alam. Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan ya Syekh. Silakan, masih ada waktu yang ingin bertanya langsung, bisa langsung menyampaikan. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan siangnya bila malamnya banyak ibadah tapi siangnya nanti akan mengantuk, gimana cara mengatur tidurnya ya Syekh? Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Kalau nantuk di siang, tidur di siang, maksudnya? Iya, istirahat di siang gimana Syekh? Kalau tidur Nanti di siang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena yang seharusnya dihidupkan malam bukan siang. Yang seharusnya dihidupkan malam Lailatul Qadar, bukan siang. Karena tidak ada siang untuk Lailatul Qadar. Dia malam saja, berkaitan malam saja. Paham? Dan orang otomatis kalau dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, pasti dia mau ingin istirahat. Maka dia beristirahat antara fajar dan zuhur, tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Paham? Maka tidak ada masalah untuk orang yang nantuk pada siang hari, bahkan dia harus tidur untuk bisa istirahat supaya bisa menguatkan badannya agar dia berqiyam. Dan dia berniat jika dia tidur, dia berniat untuk apa? Untuk dia menguatkan badannya untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadri atau menghidupkan malam bulan Ramadan. Maka ketiduran beliau ini akan jadi niat yang baik, jadi pahala untuk beliau. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Syekhona atas muhadarah yang beliau sampaikan. Mungkin karena waktu kita terbatas, untuk sebagai terakhir kita minta kepada beliau untuk mungkin menutup dengan berdoa. Silahkan ya Syekh, mungkin khitaman minka ya Syekh, doa atau yang lainnya silahkan. Yani semoga Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna
وصفاتك العلى واسمك الأعظم ورضوانك الأكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من القائمين في ليل رمضان إيمانا واحتسابا، ومن القائمين لليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اقبلنا وتقبل منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولمعلمينا واغفر لنا ولمن له حق علينا. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا القائمين على هذه الجامعة وعلى هذه الكلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم خيرا على هذا الجهد، وأن يبارك في الحاضرين جميعا وفي أولادهم وفي أسرهم وفي ذرياتهم. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazahullah khairah kepada Syekhuna Abdul Hasan Ali Jadullah atas muhadarah yang sangat-sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwas sekalian, seperti yang sudah disampaikan, insya Allah nanti kita ada sesi kedua nih, ya, jam 10 bersama Syekh Majid Abdullah Al-Askar langsung dari Saudi. Jadi sabar, mungkin istirahat dulu, nggak apa-apa, karena emang daurah ini sifatnya sebulan sekali lagi, ya. Jadi sayang kalau nanti tidak mengikuti. Materinya pun sangat penting sekali. Setelah kita memahami tentang bagaimana mencari malam Lailatul Qadar, nanti kita akan mempelajari fikih zakat, karena setelah 10 terakhir Ramadan kita disyariatkan membayar zakat fitri. Berikut ada pembahasan zakat mal. Nanti kita akan menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Majid Abdullah Al-Askar dan akan diterjemahkan. Juga ada sesi tanya jawab. Mungkin ini sementara kita istirahat dulu, ya. Silahkan, nanti diharapkan kembali lagi jam 10 kurang udah bergabung. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Syukron jazakumullah khairan kepada ikhwas sekalian yang bersabar mengikuti kajian ini. Dan saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.